terakhir kebersamaan kita dalam program Smart Business Coaching. Setelah tadi di segmen 3 full dilibas abis sama Pak Oki ya. Beliau benar-benar berbagi cerita dan pengalamannya yang membuat kita semakin benar-benar ngerasa kalau kita nggak punya yang paling penting mental kali ya, sistem belief system tadi ya, ya. Kalau nggak punya itu ya benar-benar kesenggol angin aja keok langsung ya. Ya dia akan Pak Oki ya. Kalau Pak Oki nggak punya itu mungkin dari dulu udah pas tumpur 2 juta itu udah mundur nih katakan. Apalagi itu masih zaman sekolah ya. Berpikir 2 juta dari mana carinya gitu ya. Oke, Coach Jisan menanggapi apa yang disampaikan Pak Oki selain. Ya, memang coach-coach yang di coaching di program MOU adalah usahakan orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena dengan mereka mau membayar harganya dan no way out, ya, membantu mereka untuk trust dengan metodologi, bukan ke coachnya, tapi ke metodologinya itu yang paling penting. Sehingga mereka meyakini dream bisa tercapai dengan goals yang terstruktur, terkontrol, tersistem, konsisten, sehingga bisa buat plan dengan mudah. Ini plan ini cukup menantang, karena katanya ngaku CEO, di kartu nama CEO, tapi tidak lakukan apa yang harus dilakukan CEO, ya kan? Akhirnya jadi Chief Everything Officer. Kompetensi yang nggak ada, ya. Nah ini yang di coaching program yang dilakukan oleh Mo, ya, oleh Coach Jisan itu membantu bagaimana punya pola pikir, pola diri, pola tindakan sebagai CEO. Terus bilang founder itu ketemunya di jam mau tidur, ya. Jadi setelah bangun kamu harus jadi CEO, ya, kerja, bangun impian, hidup dalam impian yang kamu sedang bangun. Kemudian mau tidur ngomong sama foundernya, thank you so much punya impian ini, saya sudah bekerja dengan maksimal hari ini, dan founder ngomong ke CEO, ini ngomong sendiri ceritanya ya, ngomong baik-baik, self talk. Kalau dalam teknik coaching itu bisa self coaching. Oh thank you juga nih ya, kamu luar biasa, besok kita akan mulai lagi hari yang baru dengan hal yang luar biasa. Dan itu kok selalu pandu ya, sama Coach Sophie sama yang lain, untuk mereka punya habit yang habit yang profesional, ya, punya mental hero. Kenapa? Kita nggak jumpa manusia, kita nggak jumpa orang, kita nggak ketemu dengan para people, kita jumpa dengan habit. Kita melihat kebiasaan. Jadi orang kadang-kadang melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah mereka lakukan secara biasa. Kalau yang biasanya bagus, maka akan bagus. Di coaching lebih bagus lagi. Kalau yang nggak bagus, bisa jadi akan berpola, berulang. Nah ini perlu kesadaran tersendiri, Mbak. Oke, kalau misalnya dari awal udah bisa kelihatan nggak sih bibit-bibit itu, Coach? Ini coachy banget. Ini coachingnya ini teachable ya, Pak? Bisa kebaca nggak sih, Coach? Ya, di awal pasti Coach lakukan bis diet, kita ketemu ngobrol santai, pakai deep coaching, komunikasi yang benar-benar dekat untuk bisa memvalidasi apakah punya unsur hebat, hebat gitu ya. B-nya 3, hebat, harmoni, energik, belajar, bertumbuh, berani, action oriented, dan tangguh dan terpercaya, kan, hebat gitu ya. Nah itu Coach akan challenge untuk ini oke nggak nih? Kalau enggak ya udah, kita ngapain kita ngobrol improduktif. Kalau cuma untuk nongkrong-nongkrong aja is okay. Tapi bagaimana dia punya dampak gitu. Itu yang bagaimana Coach bantu. Senang banget ketemu dengan orang-orang yang seperti Coach Sophie, seperti yang lain, untuk semangat bertumbuh dan mau mengalahkan dirinya. Ini yang paling penting. Nah inilah apa tuh dirinya sebenarnya adalah belief system. Belief system itu akan hal-hal yang baik sebenarnya yang harus ditanamkan sehingga punya habit yang baik. Oke, baiklah. Topik kita ilmu bisnis anti krisis di tengah pandemi. Dengar cerita tadi dari Pak Oki, kita pengen tahu juga dong rahasianya untuk Pak Oki nih, ilmu bisnis di tengah anti krisis ini atau di tengah pandemi ini. Boleh Coach jawab sebentar? Sebelum Coach Oki jawab, kita dari tadi awal mulai sampai sekarang nggak bahas tentang pandemi, nggak bahas tentang bisnis, bahas tentang diri. Bener ya? Bener. Dan inilah ilmu bisnis anti krisis. Ternyata bukan keadaan ya, Coach, yang perlu kita kondisikan ya. Diri kita. Bener, ya. Nah, coba lihat orang-orang yang berhasil menerapkan ini, ya, bagaimana Coach boleh sebut ya, Pak Anton Teddy, TX Travel, dia mulai 1 hari buat vlog live dan ya gimana travel kan gitu ya. Nah, sekarang udah mulai siap, ya. Nah, begitu juga yang lain. Nah, begitu juga Dr. Oki, begitu juga yang lain. Nah, kita nggak bahas tentang pandeminya sebenarnya, kita bahas tentang dirinya. Dan disinilah didapatkan di coaching program bersama Coach Jisan. Silakan lanjut sama yang merasakan langsung. Silakan Pak Oki.
sesuai tema kita ilmu bisnis anti krisis di tengah pandemi, Iya. gitu ya. Terus apa sih ilmu bisnisnya, gitu ya, seperti itu. Balik lagi kata Coach Isan, dari jam 4 sampai mau menuju jam 5 kita nggak bahas produk, kita nggak bahas sistem bisnis, kita pure ngebahas pola diri, pola tindak, pola pikir, pola diri, pola pikir, gitu aja ya, seperti itu. Nah, inilah yang hari ini masih sebagian orang ngerasa apa ya, untuk menjadi sukses tuh berat, sulit, harus belajar. Enggak. Saya selalu bilang sama leader saya, kalau kalian nggak bisa ngatur diri kalian sendiri, bagaimana mau ngatur orang lain? Ngatur tim ya. Ya atur dulu dirimu, tidurmu bisa teratur, bangunmu teratur, olahragamu teratur, semuanya teratur. Akan mudah untuk ngatur yang lain. Nah, baru kita memang benar-benar balik kepada belief system. Belief system adalah gini, tadi Mako Sisan juga saya bilang bahwasanya hanya ada 2 tipe orang dalam keadaan pandemi. Baik itu moneter, apakah Iya. wabah, Iya. apapun itu, banjir. Hanya ada 2 tipe. Yang pertama itu tadi fixed mindset. Iya. Itu orang-orang yang akan menghindar atau menjadi orang yang biasa-biasa aja. Oh, udah aku nih korban, minta sedekah, minta ini ya, seperti itu. Atau yang growth mindset. Dalam keadaan pandemi itu malah dia meraup miliaran gitu. Dan mindset ini yang udah kita siapin sejak sebelum datang pandemi. Magang Muda Miliarder udah nyiapin wadahnya. Sebuah tempat di mana dalam keadaan pandemi Allah akan tolong kita. Jadi kita harus tahu titik-titik di mana Allah berada. Ya Allah ada di mana-mana misal kata orangnya. Tapi ada titik-titik di mana Allah itu akan menang di sana, menangkan kita di sana. Kayak itu ya. Jadi yang paling penting bagi Kosoki sih sebenarnya clue-nya, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan dia. Balik ke Oyo tadi. Kenapa dia menjadi miliarder muda di dunia hari ini ya, orang India itu? Karena dia memudahkan urusan hotel tadi. Maka Tuhan mudahkan urusan dia kan gitu. Nah, baru yang simpelnya di Magang Muda Miliarder adalah bagaimana teman-teman ini diajarin pola mindset dulu, mindset entrepreneur dan mindset true leader, supaya uang itu mudah datang, bukan dicari tapi datang kepada mereka. Maka mereka jadi magnet. Jadi mereka harus jadi air dulu. Jadi air. Kenapa harus jadi air? Ketika dituangkan ke gelas, dia ngikut ke gelas bentuknya. Dituangkan ke galon, dia ngikut ke galon. Jadi nggak jual ego. Dia jual what do you need? Kamu butuh apa sih? Oke, aku siap bantu kalau seperti ini gitu ya. Seperti akhirnya apa? Akan terjadi deal-dealan di sana seperti itu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, satu jurus Dr. Rocky, sebelum kita tutup, ini ada tips yang belum beliau buka nih jurusnya. Yang akan di-share di event Magang Muda Miliarder dalam waktu dekat. Oh iya. Salah satu jurus yang didapat adalah MTNUT. Boleh dibuka, ya? Boleh dibuka. Boleh ya. Oke ya. Jadi di MO kita juga di-sharingkan sebuah ilmu bagaimana sebenarnya saya seorang hipnoterapi ya. Jadi tahun 2013 saya itu belajar hipnoterapi di Jakarta, juga di Medan certified. Saya juga belajar NLP segala macam. Tapi ada pola hipnosis yang paling paling aplikatif. Yaitu ternyata MTNUT. MTNUT itu sebuah pola di mana kita menciptakan need di orang lain. Jadi MTNUT Nichols ternyata bukan hanya akhirnya leader bukan cuma buat di bisnis mereka, tapi bagaimana berdeal dengan istrinya, dengan anaknya. Ya, jadi saya ketemu ada leader saya yang di Kota Siantar, dia bilang, "Coach, saya pakai MTNUT untuk istri." Loh, emang istrinya mau diapain gitu? Ternyata dulu kalau dia keluar malam direwelin sama istrinya. Setelah need-nya ada di istri, dia malah, "Ayo Pak keluar, jangan di rumah." Jangan pulang sebelum kaya. Ternyata istrinya tuh punya need, pengen bangun rumah tahfiz karena dia anak yatim. Istrinya tuh pengen bangun rumah singgah di mana orang bisa singgah makan, singgah tidur dan gratis gitu. Nah, terus suaminya nanya, "Ma, dengan need-nya mama seperti itu, kira-kira cara wujudkannya gimana? Kalau papa gajinya cuma sekian," katanya. "Yuk, kita harus cari duit segala macam." Ya, oke, izinkan papa yang mewujudkan mimpi mama. Mau berapa lama kata dia? 1 tahun, kelamaan, 6 bulan papa wujudin. Gitu kan? Terus saya telepon, "Coach, 6 bulan bisa siapin 1 miliar. Apa aja tuh, mau bangun rumah tahfiz, mau masih modalnya 1 miliar, 6 bulan, hitung-hitung. Boleh deh, kamu pokoknya gerakannya 1 hari begini dah. Alhamdulillah ini sudah setengahnya. Gitu, seperti itu. Tapi MTNUT-nya belum dibuka. Nah, iya, jadi sebagian nanti di event. Jadi intinya di MTNUT itu ada pola yang harus berurut hingga akhirnya need itu kecipta. Nah, banyak orang pengen ngajak orang bisnis,
pengen ngajak deal-dealan sama istri, pengen ngajak deal-dealan sama anak, tapi niatnya di dia, yang butuh dia. Nah hari ini kita mau bicara apa? Mau ngajak orang ngopi supaya dia mau ngajak anak supaya tidur ya jam 10, kan sulit nih. Atau mau ngajak istri harus gini ya gitu ya. Harus deal-dealan. Deal-dealan akan terjadi kalau bukan di kita nih. Bolanya jangan kita yang pegang, lempar ke mereka. Kamu yang butuh nih kan, aku yang wujudkan. Nah gitu dia. Yang butuh kamu kan? Tapi rahasianya belum dibuka juga. Makanya nanti di event ya. ya. Khawatir waktunya nggak cukup gitu. Maka buat teman-teman yang pengen nanti silakan hari Minggu kita ada di Rumah Kopi di Jalan Turi ya. Boleh singgah di sana atau nanti kalau misalkan pengen tanya langsung boleh di Smart FM lah. Nanti infonya bisa kita share di sini seperti itu. Baiklah, kalau Ihsan silakan merangkum yang kita bahas ini sedikit saja Coach. Dan ini wujud dari apa yang Coach inginkan juga ya, untuk bisa bantu banyak pebisnis, banyak entrepreneur ya, banyak true leader. Karena visi Coach adalah sebagai coach profesional bagi klien-klien yang ingin mencapai kemakmuran mereka, kesuksesan mereka, mental pemenang dan keberlimpahan melalui metodologi coaching. Ya, dan ini Coach rasakan energi luar biasa di dalam Smart FM. Betul, dan feedback juga dari coaching-coachingnya ya Coach ya. Jadi makin semangat ya. Baiklah, Mbak Ica, terakhir deh apa yang mau disampaikan terkait dengan topik kita? Kalau dari Ica sih cuma bilang tadi kita sama-sama udah lihat ya dimana sharing dari Coach Oki, dari Dr. Oki, transformasinya seperti apa. Setelah di coaching, setelah beliefnya berubah, langsung pola diri, pola tindakannya berubah dan itu berdampak untuk orang-orang di sekitar. Jadi luar biasa ya. Di coaching ya intinya ya. Baiklah. Dan Pak Oki terima kasih ya untuk waktunya ya. Terima kasih. Berbaginya sangat luar biasa. Masih gantung memang, tapi nanti teman-teman mungkin boleh ke Rumah Kopi ya di Jalan Turi ya hari ini ya. Ada Pak Oki atau Dr. Oki yang ada di sana untuk berbagi inspirasi untuk Anda. Coach Ihsan Selasa depan kita ketemu lagi ya. Yang pasti Smart Listener dengar terus program Smart Business Coaching setiap Selasa untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa.